yang luput dari penjagaannya, tak ada satupun yang luput dari pandangannya, tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Pak Kiai memarahi-marahi aku gara-gara kamu. Kok gue sih? Gua mulu. Jelas, rencana kita gagal. Semua itu gara-gara lo, karena lo itu nggak keren kayak Wahyu. Mbak nggak nyangka, Nis. Ternyata Wahyu secepat itu memakai baju yang dari Mbak. Oh, jadi Mbak yang kasih bajunya ke Mas Wahyu. Lo itu belaga so alim, pakai jilbab. Lo sebenarnya cewek apa bukan sih? Lo punya hati kan? Lo bisa ngerasain kan apa yang dirasain cewek? Wahyu itu punya gue. Seharusnya lo bisa ngerasain apa yang gue rasain. Maksud lo mau diselesaikan secara jantan? Iya. Mas, kalau jantan itu 1 lawan 1, nggak 1 lawan 3. Gimana kalau kita selesaikan secara betina, Mas? Ya, janji. Karena yang sebenarnya adalah gue dan Wahyu itu udah tunangan. Dulu aku emang mencintai dia, tapi sekarang udah enggak. Semenjak aku datang ke pesantren ini. Kita ini sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa membahagiakan dan memuaskan hati orang lain. Sebaiknya kamu sholat. Semoga hatimu bisa tenang, Duk. La ilaha illallah. Mas, nadanya salah ya, Mas. Kalau itu tuh buat azan, bukan buat komat. Ya bener loh. Iya. Aku nggak akan lagi deketin Wahyu. Karena aku tahu kamu terlalu cinta sama dia. Dan kamu takut kehilangan dia. Kamu itu terlalu berharap banyak sama Wahyu. Apa kamu sudah memikirkan untuk menikah, Duk? Loh, kenapa Bapak tiba-tiba ngomongin soal ini, Pak? Ya, Bapak cuma mau nanya aja, Duk. Karena Bapak pikir kamu sudah cukup matang untuk menikah. Lagi pula kamu sudah belajar semua ilmu rumah tangga. Mana tahu ada pilihan kamu yang sudah kamu tetapkan. Kalau untuk sekarang ini, Pak, Nada itu masih ingin mengabdi sama Bapak, sama Ibu, sama Mas Ahmad. Ya meskipun Nada sampai sekarang masih belum dekat sama Ibu, karena Ibu kan udah pulang-pulang. Duk, kamu tahu kan? Surga seorang istri ada pada suami, ya kan? Iya Pak, Nada tahu. Duk, Bapak itu nggak akan melarang-larang kamu kalau kamu sudah punya pilihan yang tepat. Karena Bapak pikir ya kamu udah cukup dewasa kok untuk menentukan pilihanmu. Iya Pak, insya Allah kalau Nada sudah siap dan sudah tahu kapan waktu yang pas, nanti Nada pasti kasih tahu Bapak. Yowes, kamu sekarang istirahat aja dulu, udah malam. Besok banyak kerjaan lagi menunggu kamu ya. Iya Pak. Nada pamit duluan ke rumah ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita selesaikan secara jantan, Hip. Lu tadi berani kan? Meni datang. Kamu tuh ngebohongin aku apa? Tak cari-cariin Mas Wahyunya tapi nggak ada. Mbak, sumpah saya nggak bohong, Mbak. Bohong sampean. Him,
Lain kali kalau mau makan bilang, jangan kayak gini caranya, Him. Masih banyak santri yang belum makan. Sek. Kalian lagi apa toh? Ini Mbak Rohim, udah tahu banyak makanan di sini main ambil aja nggak bilang-bilang, kan nggak sopan nih. Tuh buktinya. Tuh. Sama ini Mbak buktinya tuh. Lihat. Oh, jadi sampean itu ngambil makananku, nggak tahu apa berurusannya sama siapa? Sini kamu. Kembali, jangan pergi. Jangan pergi. Duduk aku, Pak. Jangan pergi. Balik. Gimana pelajaran tadi? Alhamdulillah bisa ya, lancar. Alhamdulillah. Gimana sih masang kalung ini? Kalian sebentar lagi pengen kan jadi rocker, akan sholat ribet. tahajud. Susah amat Jadi ya. tidur sejenak dan setelah tahajud nanti kita sholat subuh berjamaah. Nah, silakan kalian sekarang istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Lagi apa ente sob? Ini lagi masang rantai kalung ini ke celana itu loh, susahnya minta ampun. Wih, kalungnya bagus nih. Boleh saya pakai? Jangan Pak. Pak Ustadz nggak pantas pakai kayak begini. Anting ente juga bagus tuh. Boleh nggak aneh pakai antingnya? Ampun Pak, jangan. Ini anting mainan anak kecil kok Pak. Ya, masukin Pak. Mas Fuad. Tadi katanya kalau buat saya nggak pantas. Terus kalau buat Mas Fuad pantas gitu? Yo enggak Pak. Apa bedanya Mas Fuad sama saya? Ya ada bedanya toh Pak. Pak Ustadz tetap Pak Ustadz. Saya tetap saya. Asar. Nah, gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk dalam kelompok kaum tersebut. Astagfirullahaladzim. Saya terjerumus Pak Ustadz. Saya cuma ikut-ikutan gayanya si Wahyu Begundal sama konco-konconya itu loh Pak. Astagfirullah Mas Fuad. Kalau kamu bertingkah laku seperti ini, maka kamu sama seperti kelompoknya Wahyu. Kalau mereka bertingkah laku seperti itu, masih wajar Mas. Karena mereka memang masih belajar di pondok pesantren ini. Masih butuh bimbingan, pembinaan. Jadi harus kita ajarkan pelan-pelan. Tapi kalau kamu Mas, malu sama diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Alah, kalau tobat tuh yang khusyuk, ini tangannya masih ikut-ikutan aja. Iya. Nyun sewu, minta maaf Pak Ustadz, saya lali, kilaf. Ya sudah, yuk Nunggu. kita lanjutkan perjalanan. Nggih. Mau kemana Mas Fuad? Mau ke musola Pak. Oh tumben. Nggih. Kok musola tuh enggak? Membersihin musola dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ayo. Katanya Pak Kiai manggil gue. Iya benar. Bapak mendengar. Katanya kamu ada masalah dengan teman wanita kamu. Jangan-jangan Nada udah cerita semuanya sama Pak Kiai. Benar Wahyu? Maksud Pak Kiai Melani. Ya, Melani. Nah, banyak suara sumbang dari santri-santri di sini mengenai hubungan kamu dengan Melani.
Kalau emang Pak Kiai udah tahu semua, gue pengen nanya, apa yang perlu gue lakuin Pak Kiai? Wahyu, itu kan masalah kamu. Kok jadi bapak yang ditanyakan? Maksudnya, gue itu nggak nemuin solusinya. Tapi sekarang malah gue pusing sendiri. Sebetulnya mudah, Wahyu. Solusinya sangat mudah. Kamu tinggal memutuskannya saja. Iya, tapi caranya gimana? Kamu berdoa, minta kepada Gusti Allah agar kamu ditunjukkan jalan yang terbaik untuk masalah kamu ini. Ya, maksudnya gimana gue tahu hal yang gue pilih itu adalah yang dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya itu akan ada pada hatimu sendiri. Nah, kalau kamu sudah mendapat jawabannya, kamu katakan sama Melani. Yang penting kamu jangan menzolimi orang lain. Bapak tahu kamu itu sudah dewasa. Kalau kamu bersama Gusti Allah, insya Allah Gusti Allah itu akan memberi jalan kepada kamu. Mbak Meni wis ya, tanganku nyeri, pegel-pegel. Gak bisa. Udah ada pegel-pegelan. Cuci yang benar semuanya. Cepat. Mbak, kok aku tuh? Yang nyeri tuh bukan aku. Tidak mungkin, makanya sampean itu jangan seenaknya saja memasuki wilayah kekuasaanku. Mengerti ndak? Udah cepat yang bersih. Mbak, aku tuh dijebak, aku difitnah. Tidak mungkin. Assalamualaikum Mbak Meni. Waalaikumsalam. Sampai di sini. Aku dihukum karena Mbak Meni, Mas Ustadz. Terus permasalahannya apa kok sampai itu dihukum? Kesalahannya Rohim adalah dia masuk ke wilayah saya, dapurku yang indah ini, dan dia mencuri makanan santri dan santriwati di pesantren ini. Makanya tak hukum. Bener, Him. Sampai nyolong di sini, Him. Enggak, Mas Ustadz. Aku tuh dijebak, difitnah, dikeroyok karo Aldo dan Openg. Mbak, nyuwun sewu minta maaf. Menurut mulutnya dia, bibirnya dia sudah ngomong dengan benar. Apa memang ada tanda bukti? Tadi barang bukti itu sudah terlihat jelas ada di bibirnya dia dan dipegang. Sekarang udah tidak ada. Ngomong dong, katanya di bibirnya ada tanda bukti. Nyuwun sewu, minta maaf lagi nih Mbak. Mbak Menik kan seorang muslimah, harus bisa memaafkan teman saya, sahabat saya si Rohim. Allah aja maha penyayang, maha pemaaf loh Mbak. Udah bisa, pokoknya dia itu sudah salah makanya tak hukum. Mbak Menik mau dapat pahala enggak? Minal aidin wal faidin, mohon maaf. Tolong maafin lahir batin teman saya si Rohim, Mbak. Urusan ini nanti biar saya bawa ke Pak Kiai, Mbak. Mas Ustadz, kok Pak Kiai itu? Tapi nanti kalau misalnya saya udah maafin dia, saya dapat pahala enggak? Walah, bener Mbak, leres banget. Walanya gede banget, Mbak. Ya wis, kalau begitu silakan digiring. Jen. Kita harus balas dendam atas perbuatannya kepadamu. Harus, Mas Ustadz. Harus dibales. Mas Bro pasti nggak terima. Aku difitnah, terus dijebak kayak gini. Kita harus lapor ke Mas Najib ya. Jen. Tak ingatkan. Lain kali
jangan pernah mencuri. Kalau sampai ketahuan kamu mencuri, tak cabik-cabik lambemu. Ngerti ora? Nje, Mbak, nje. Buka ini. Balikin. Balikin serbetnya itu ya. Nje. Mbak Meni, terima kasih, matur nuwun Mbak Meni yang cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi apa benar ya? Aku tuh udah salah sangka. Mungkin ini memang benar-benar kerjaannya Mas Aldo. Tapi aku juga ndak boleh suzon. Sudahlah. Waslap Mas Bro, waslap. Taplak. Hah? Waslap. Bahasa gaul. Waslap Mas Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Bro. Aku sedang mencari Rohim. Iki Mas Bro, Rohim iki. Sampean bukan Rohim. Rohim sahabatku itu tidak berpenampilan seperti sampean. Penampilan Rohim yang sahabatku itu sama dengan santri-santri yang lain di pesantren Darussalam. Kamu bukan Rohim. Kamu itu sama seperti Wahyu beserta begundal-begundalnya itu. Dan aku yakin kamu itu memang bukan Rohim. Rohim. Astagfirullahalazim. Aku udah habis pikir, Rohim. Hah? Apa kowe mau sama? Seperti Wahyu beserta begundal-begundalnya itu, hah? Nggak punya malu kowe. Aku saja yang berkata seperti itu di depan Pak Ki Abdullah kemarin. Aku malu. Astagfirullahalazim. Sekarang kowe menggunakan baju seperti ini. Bukan. Hah? Cuman satu Mas Bro, nggak ada dobelannya. Buka. Aku nggak mau tahu, Rohim. Buka. Saiki Mas Bro. Nanti saja. Tunggu bibir kowe tipis. Buka, Rohim. Ganti dulu. Astagfirullahaladzim. Alam-alam tuh Mas Ustaz. Aduh. Sini. Celana. Celana. Buka. Celana buka ini. Gemet Bro. Buka enggak? Celana. Buka. Jangan bercanda toh. Tahu kalau Mas Bro marah kayak begitu senangnya bercanda aja kamu. Cepetan. Buka. Pulang piye iki? Pulang kemana? Cuma di sini kok pulang. Malu Mas Bro. Kowe janji nggak mau seperti ini lagi? Anjir Mas Bro. Itu kain aku. Kayaknya diminta kan. Itu sarung aku sini. Kayaknya diminta sama Mas Najib. Ojo Mas Bro. Sini. Aku tak belikanmu Mas Ustaz. Bercanda. Itu kalau marah udah kayak gitu. Sekarang kue buka sarung kue. Ya, saya ikut-ikutan tuh Mas. Pakai berdua karo Rohim. Ayo. Masa aku kayak si Salah lagi. Diam. Repot. Ayo keluar. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lewat mana sih? Pintunya kono. Iya. Assalamualaikum Mas Bro. Tuh, keluar. Peci.
Wahyu. Wahyu. Yuk. Yuk. Kita mau numpang istirahat nih. Wahyu. Yuk. Lagi pada ngapain lo? Kita yang kesini. Lagi masak. Lagi nungguin Wahyu keluar. Nggak ngeliat apa lo, Mel? Mel, kalau Wahyu ada dari tadi di sini, kita nggak mungkin nunggu di luar. Yo, Wahyu. Wahyu kemana sih emangnya? Gue ada di sini. Baby? Kamu tuh dari mana aja sih? Lo gak ada malunya ya? Gue itu bukan baby lo lagi. Jadi tolong jangan panggil gue dengan sebutan baby. Yuk, lu dari mana sih? Dicariin dari tadi. Gue habis dipanggil sama Pak Kiai. Gara-gara lo. Gara-gara aku. Berarti aku sekarang udah jadi selebriti dong. Sampai Pak Kiai aja ngomongin aku, ya kan? Udah deh, gak usah kegeeran ya. Gue itu dipanggil gara-gara lo udah bikin kekacauan di pesantren ini. Karena lo tanggung jawab gue. Gue yang harus ngeberesin masalah lo. Terus mau kamu apa? Mau gue lo pergi dari sini sekarang. Kamu bener-bener tega ya sama aku, Wahyu? Kamu tahu kan pengorbanan aku tuh udah jauh-jauh datang dari Jakarta cuma buat kamu kesini. Sekarang kamu malah usir aku. Udahlah, simpan air mata buaya lo. Lo pikir dengan lo nangis, gue bakal luluh? Gue nggak akan. Kamu tuh udah lupa ya? Kamu lupa sama semua kenangan kita di Jakarta. Kamu lupa, Wahyu. Gue ingat. Gue ingat banget kok. Kenangan kita waktu kita berdua. Tapi itu cuma kenangan. Ya gue dibiarin aja lewat. Kenapa emang? Masalah buat lo? Asal kamu tahu ya, Wahyu. Nanda itu udah ngerelain kamu buat aku. Tapi kenapa kamu nggak bisa? Lo mau apa? Lo mau apa? Istighfar. Kamu mau apa lo? Kamu udah tega sama aku, Wahyu. Kamu tega bentak aku, kamu kasar sama aku. Itu semua pasti gara-gara cewek kampungan itu, iya kan? Mel, udah dong, diam. Lu juga sih, malah memperkeruh suasana aja. Keep. Yuk, sabar dong. Diam lo semua. Ingat ya, kalau sampai kenapa-napa sama Nan, lo yang bakal gue cari. Ingat lo. Kurang ajar. Baru kali ini gue diginiin sama cowok. Lihat aja, gue bakal labrak si Nada itu. Biar dia tahu rasa. Nyebeli banget sih Mas Najib. Sekarang Mas Najib udah bener-bener beda sama aku. Gara-gara cewek kota itu. Nyebeli banget sih. Mau ngerebut Mas Najib dari aku apa? Mau ngelawan aku, berani banget dia ngelawan aku. Jeli banget. Dasar sok cantik. Padahal kan di matanya Mas Najib itu cuma aku yang cantik. Awas kalau di sini tak tendang kowe. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam, Pak Kiai. Nek apa kamu? Anu Pak, iki lho Pak,
Aisyah tuh lagi emosi. Aisyah lagi sebel sama Melani yang cewek kota yang datang ke pesantren itu. Dia bikin ulah, Pak. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kamu nggak boleh begitu. Gusti Allah berfirman dalam surat Al-Huzarat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minazani inna ba'dzoni itmun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Nah, jadi jangan kamu mencari-cari keburukan orang lain. Dan juga jangan menjelekkan satu sama lain. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna afdota minal iman. Yang artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Loh, terus apa hubungannya hadis itu sama masalah saya toh Pak Kiai? Hubungannya kamu telah menendang tong sampah itu sampai berantakan. Jadi kamu harus punguti lagi. Loh, enggak mau Pak Kiai, itu sampah kan kotor. Aisyah nanti ikutan kotor. Aisyah, kalau tidak dibereskan, itu akan lebih buruk lagi. Ayo, bereskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cewek gelagat. Lazim. Gak usah belaga so suci deh lo. Gue salut ya sama lo. Lo udah berhasil nyuci otaknya Wahyu. Tapi lo jangan pernah mimpi buat bisa ngedapetin Wahyu. Karena kalau gue nggak bisa ngedapetin dia, nggak seorang pun bisa ngedapetin dia juga. Kamu itu ngomong opo? Siapa yang mau memiliki Wahyu? Alah, udah deh. Lo itu nggak usah belaga bego ya. Lo sengaja kan ngejauhin Wahyu, nyuekin dia supaya Wahyu itu penasaran sama lo, terus ngejar-ngejar lo. Dasar. Lazim, aku tuh nggak sepicik itu. Demi Allah enggak. Ah, udah deh. Lo itu nggak usah bawa Tuhan lo. Lo itu orang munafik tau nggak? Dasar lo ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa iki? Hah? Kenapa, Nduk? Kebetulan banget ya, Pak Kiai datang ke sini. Pak, tolong bilangin ya sama anak bapak yang satu ini. Jangan jadi orang munafik. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Melani. Jaga mulutmu. Istighfar. Minta ampun kepada Gusti Allah. Kalian berdua tuh ternyata sama ya. Kalian berdua kan yang udah mencuci otaknya si Wahyu. Sampai Wahyu sekarang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, kami tidak pernah mencuci otak siapapun di sini. Ayahnya Wahyu yang mengirim dia untuk kita bimbing. Ya terus kenapa? Sekarang Wahyu itu berubah 180 derajat. Kalau bukan karena paksaan kalian berdua. Masya Allah. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam datang dengan damai. Tidak ada paksaan dalam Islam. Kami tidak pernah memaksa siapapun. Wahyu sendiri yang ingin tinggal di sini. Melani, anakku, kadang kenyataan itu tidak seperti harapan. Semua itu karena ridho Gusti Allah. Apapun yang terjadi itu sudah menjadi rencana Gusti Allah. Dan tidak ada satupun di sini yang ingin memisahkan kamu dengan Wahyu, Melani. Ini semua takdir Gusti Allah. Semua ini sudah jalan Allah. Aku ini salah apa ya? Sampai aku dituduh sebegitu kejinya.
Allah, kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba ini tidak kuat dengan semuanya. Hamba tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa hamba diberi cobaan seberat ini padamu, ya Allah? Jika hamba lalai, hamba mohon maaf, ya Allah. Hamba mohon ampun. Ya Allah, kuatkanlah hamba, ya Allah. Berikanlah hamba ketenangan dan kedamaian. Karena hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabulkanlah doa hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, hari ini hamba-Mu memohon padamu. Aku cuma ingin urusanku cepat beres. Itu doa kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Ku yakin cinta dalam hatiku hanya Melani, satu yang selalu ku rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kelihatannya lagi seneng, Man. Ngagetin aja nih Pak Ustadz Mahmud. Lagunya cinta-cinta. Iya Pak Ustadz, kan lagi tren lagu cinta-cinta. Gimana? Arman tuh punya pertanyaan loh Pak Ustadz. Cuma bingung, aku mau nanya dari mana yuk. Begini Pak Ustadz, kalau kita ini menyukai lawan jenis kita itu gimana Pak Ustadz? Arman itu lagi falling in love. Senang ya hatinya. Alhamdulillah. Gimana ya, Man? Boleh ndak ya? Gini. Allah itu menitipkan cinta di hati manusia sebagai karunia, rahmat dan nikmat. Katanya nih, orang yang lagi jatuh cinta itu segalanya terasa nikmat. Subhanallah. Dunia terasa bulat. Bahkan tele ayam terasa coklat, Man. Hah? Iya. Tele ayam? Iya. Masya Allah. Nyuwun sewu sebelumnya Pak Ustadz. Memangnya Pak Ustadz itu udah pernah makan tele ayam ya? Bukan aku, Man. Justru kan sekarang kamu yang lagi jatuh cinta. Nggak ada salahnya tuh mencoba. Tak kira Pak Ustadz Mahmud pernah makan tele ayam. Enggak. Maaf ya Pak Ustadz. Itu hanya peribahasa. Iya. Jadi gini, kembali ke pertanyaan kamu. Boleh nggak ya mencintai lawan jenis? Jawabannya boleh. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ingat, cintanya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cinta karena nafsu, jangan cinta buta. Nah, itu yang nggak boleh, Man. Nah, makanya kita belajar mencintai Allah dulu. Baru kemudian kita belajar mencintai makhluk-makhluk Allah. Lah kalau itu lu, apa?
cinta monyet ki apa toh, Ya, Pak? cinta monyet itu ya kamu pacaran sama monyet. Wah, ini pacaran sama monyet Yang gitu. ini. Enggak, maksudnya gini, cinta monyet itu cinta para remaja Oh. yang kadang belum ngerti untuk apa dia mencintai sesuatu. Jangan-jangan Arman cinta monyet nih. Kamu berasa nggak? Tapi nggak sama monyet loh. Ya, mudah-mudahan cinta Wonge ayu, Pak Ustadz. Boleh Jakarta. Boleh nanti Oh, tak boleh. kali ya. Boleh. Nah, gini. Kembali ke pertanyaan kamu lagi nih. Saya mau kasih kamu ayat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Janganlah sekali-kali kau manusia sesungguhnya penipuan dirimu terhadap dunia itu sudah ketahuan oleh Allah. Sesungguhnya kamu amat sangat mencintai dunia. Nah, jadi cintai dulu Allah, baru kita mencintai makhluknya. Sekarang terserah kamu, Man. Kamu mau cinta karena apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Senangnya punya Pak Ustadz seperti Pak Ustadz Mahmud. Aku nanya sedikit, dijawabnya sabrek-abrek gitu. Pakai. Memang deh, Ustadz super. Ku mencintaimu. Ada. Aku mau jujur. Aku tuh benar-benar pusing gara-gara kayak gini. Kenapa kamu ambil pusing? Kenapa nggak semuanya kamu jadiin pelajaran berharga? Aku mau pergi dari sini. Sepertinya aku emang nggak cocok tinggal di sini. Wahyu, sekarang kamu tentuin keputusan kamu. Kamu mau ikut aku ke Jakarta atau tetap tinggal di sini bersama Nada? Gue milih. Lu pergi dari pesantren ini. Dan gue tetap tinggal di pesantren ini. Oke, itu keputusan kamu. Selamat tinggal. Lo lihat kan jawaban. Sekarang lu puas. Kamu tuh nggak ngerti ya? Dari semua kejadian yang udah terjadi sama kita, semua itu takdir Allah. Allah udah mengatur semuanya. Setiap kali kita pengen mencoba untuk dekat, pasti selalu saja ada yang mau menjauhkan kita. Kita tuh emang nggak boleh terlalu dekat, Bayu. Aku capek. Lebih baik kita begini aja, kita berteman. Oke. Terserah. Yang jelas, siapa yang mau dekat sama lu? Dan siapa juga yang mau berteman sama lu? Lo gak usah kegeeran deh. Maafkan aku, Wahyu. Belum saatnya perasaan kita ini bertemu. Gusti Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan segala hal yang terjadi di antara kita. Dekatilah Allah dan dekatilah Rasul-Nya. Maka aku akan menunggu saat-saat Gusti Allah mendekatkan hati kita. Lo bener-bener rese ya? Asal lo tahu, gue itu gak tega ngeliat cewek nangis. Walaupun itu Melani. Kalau emang lu cemburu, lu bilang aja.
Nggak usah bikin gue pusing kayak gitu. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Setiap kali kita ketemu dalam keadaan seperti ini, aku tuh nggak mau. Aku sampai janji sama diri aku sendiri, kalau aku nggak mau kamu bakalan tahu tentang hal ini. Biarin aku sama Allah yang tahu. Dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Lu pergi dari pesantren ini. Dan gue tetap tinggal di pesantren ini. Kalau kamu memilih seperti itu, selamat tinggal Wahyu. Oke. Terserah. Yang jelas, siapa yang mau deket sama lu? Dan siapa juga yang mau berteman sama lu? Lu bener-bener rese. Asal lu tahu, gue itu nggak tega ngeliat cewek nangis, walaupun itu Melani. Kalau emang lu cemburu, lu bilang aja. Nggak usah bikin gue pusing kayak gini. Sekejap saja. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Astagfirullahaladzim. Mas, kayak truk tabrak aja. Si Bundal itu mau apa ya? Kok tanya sama saya? Emangnya saya pacarnya apa? Tanya sama saya lagi. Loh, ditanya gitu aja marah-marah. Dia itu sudah biasa, si Begundal Wahyu. Nah, kalau jalan kan drucak-drucuk kayak truk gandeng. Tabrak aja. Gak lihat depannya. Udah kebiasaan dia memang gitu. Badannya gede kayak truk. Ya wis. Assalamualaikum, Nis. Waalaikumsalam. Loh, Mbak kenapa, Mbak?
udah kayak gini Nisa tahu pasti Mbak lagi mikirin sesuatu kan? Ya ampun Mbak, udahlah cewek kayak Mbak Melani ndak usah dipikirin. Toh dia juga ndak betah kan tinggal di sini. Nis, Melani baru saja pergi dari pesantren. Dia diusir sama Wahyu. Ya justru bagus Mbak, alhamdulillah. Kalau kayak gitu kan udah ndak ada yang menzolimi Mbak. Dan kalau kayak gitu juga terbukti yang ada di hatinya Mas Wahyu itu Mbak. Justru Mbak yang menzolimi Melani. Loh, kok Mbak ngomongnya kayak gitu sih? Emangnya Mbak ngapain Melani? Nis, Melani datang jauh-jauh dari Jakarta. Bela-belain datang ke sini demi menemui Wahyu, laki-laki yang dicintai. Tapi Wahyu memilih untuk tetap tinggal di sini. Dan Melani marah sama Mbak. Melani mengira kalau Mbak adalah perusak hubungan mereka. Ya tapi kan Mbak, hubungan mereka itu kan udah berakhir. Nggak mungkin, Nis. Melani itu bela-belain datang ke sini. Dan kalau memang benar Mbak sebagai perusak hubungan mereka, berarti Mbak sudah menzolimi Melani. Gue lihat si Melani tadi, bro. Gue kasihan banget liatnya. Dia balik sambil nangis tadi. Alah, udah biarin aja. Lagian kan dia suka ngerepotin. Lagian ngapain sih Wahyu suka sama Melani? Ya mungkin karena Melani cantik, makanya Wahyu begitu. Nah itu dia. Gue kadang suka bingung sama Wahyu. Dia tuh gampang banget kecantol sama cewek cantik. Tapi sifatnya nggak ada yang bener. Yang satu matre, yang satu posesif, yang terakhir manja. Re, daripada lo nggak pernah dapat cewek. Iya. Tapi gue seneng kok ngelihat Wahyu sama Nada. Kayaknya gimana gitu. Adem banget kayak. Oh, jadi itu yang bikin lu senang sama Nisa, Dok? Gak ada hubungannya kalian. Nisa dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Tumben mampir, mau ikut ngobrol juga ya? Iya. Silakan Mas gabung. Siang-siang begini, kalian hanya menghabiskan waktu untuk ngobrol yang sia-sia. Astagfirullahalazim. Gini Pak Ustadz, kita lagi ngomongin Wahyu kok soal... Apalagi membicarakan orang lain. Bergosip? Apa kalian tidak takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menyindir, menyinggung orang-orang yang senantiasa senang menggunjing orang lain, membicarakan aib orang lain, mencari kesalahan orang lain. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian tega memakan bangkai saudara kalian sendiri? Hari ini membicarakan Wahyu. Apa kalian tega memakan bangkainya Mas Wahyu? Enggak Pak Ustadz. Ya enggak lah Pak Ustadz. Wahyu kan teman kita. Gak mungkin dong kita makan dia. Iya Pak Ustadz. Lihat hidupnya aja udah ribet. Tuh. Jijik kan? Kotor. Nah, saya perhatikan kalian ini sering banget nongkrong. Padahal banyak pekerjaan, sesuatu ilmu yang dapat kalian pelajari di pesantren ini. Nah, azan sudah berkumandang. Sekarang kita semua berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Pak Ustadz, tapi saya nggak bawa sarung. Udah, nanti saya pinjamkan sarung dan baju kokonya buat kamu. Ya Pak Ustadz. Saya juga nih Pak Ustadz. Lagi mau sakit perut. Udah, saya punya obat sakit perut buat kamu Aldo. Mau alasan apa lagi? Ayo kita semua berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Kalian duluan. Iya Pak Ustadz.
Ayo kalian semuanya juga ikut berangkat berjamaah sholat di masjid. Mas Bro. Besok tolong ingatkan para santri harus menyetor hafalan Al-Quran kalau aku. Sampai sudah punya daftar santrinya toh? Beres Mas Bro. Apa sih ini? Laporan sama Mas Bro. Laporan apa? Soal apa? Mas Bro begundal. Mas Bro begundal. Apa? Sampean manggil aku begundal? Hah? Udah Mas Bro. Sampean bilang aku begundal? Udah Mas Bro. Mbak, udah dong, nggak usah sedih lagi. Ingat nih Mbak, kata Pak Kiai, ada firman Gusti Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan semuanya kembali kepada Allah, dan Allah itu maha kuasa atas segalanya. Jadi Mbak menghadapi masalah ini tawakal aja ya Mbak. Makasih Yonis, kamu udah ngingetin Mbak. Mbak Nada tuh sebenarnya perasaannya sama Mas Wahyu itu gimana toh? Suka atau enggak nih? Aku nggak tahu sih. Aku tak tahu Ki piye toh Ki? Isya, baru aja Mbak Nada tenang, kamu malah bikin sedih lagi. Apa toh? Orang aku cuma tanya wae, masa enggak boleh, aku kan penasaran. Makanya, Mbok, kalau ngomong tuh dipikir dulu. Mbok, emang aku pembantu apa? Mbok, aja jangan. Ini aku tanya kok gimana toh? Ih, gawat iki kok. Mbak Nadia nggak suka sama Mas Wahyu, terus larinya ke Mas Najib. Mbak, tungguin aku. Mas Najib. Ono apa toh Aisyah? Muka kamu itu ditekuk seperti itu nanti cepat tua. Mas Najib harus menjelaskan padaku sesuatu hal yang sangat penting, urgen. Jelaskan apa? Loh. Malah mewek. Ono apa Aisyah? Aku nggak ngerti. Apa? Mas Najib tuh harus jelasin padaku kenapa Mbak Nada bisa menjauh dari Mas Wahyu, kenapa? Loh, aku nggak tahu urusan orang. Lu kok nggak tahu tuh? Sebenarnya aku yang nggak tahu, sebenarnya aku yang nanya sama Mas Najib. Kenapa toh? Jelasin Mas. Ayo jelasin. Minta gelas dulu, minta gelas. Jelaskan. Aku nggak tahu Aisyah, aku nggak tahu. Kalau Mas Najib belum siap menjelaskan, yowes nggak apa-apa, aku terima. Yang penting Mas Najib harus menjelaskan padaku suatu saat. Tak tunggu loh, ingat itu, ingatin Mas Najib ya. Sampai ngerti apa yang diomongkan Aisyah tadi? Mas Bro, tapi kalau menurut analisisku, Aisyah itu cemburu. Mas Bro, lebih baik Mas Bro itu jangan deket-deket dulu sama Mbak Aisyah. Untuk saat ini Mbak Aisyah itu lagi malah telus. Marah-marah? Nggih Mas. Ngerti. Resiko aku. Resiko apa tuh Mas Bro? Punya wajah yang tampan. Nggak percaya? Anjir. Kalau dilihat dia mirip siapa ya? Gantengnya sih persis kayak Ramji. Anjir. Tapi Allah berfirman di dalam surat Al-Hajjab ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Dan ingatlah apa yang telah dibacakan di rumahmu, ayat-ayat Allah dan al-hikmah, sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Jadi jelas ya, bahwa Al-Quran itu sangat penting. Sampai-sampai Allah mengabadikannya dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi hafiz Al-Quran? Atau sudahkah kita berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran? Tadi disuruh belajar, sekarang disuruh menghafal. Peng, gue yakin nih, ustadz-ustadz di sini semuanya kerjasama biar semua kita repot. Shh, diem lo, Re. Shh, Mas Openg ini berisik. Re tuh. Dok, emang lu mau menghafal? Ya, dia malah tidur. Karena berdua gak ada yang bener. Halo, Rere? Aneh jangan turu aja belajar. Tidur terus kalian. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak berharap kalian terus belajar Al-Quran. Nggih? Karena Al-Quran itu adalah kitab umat Islam. Jadilah kita penghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan banyak dapat pahala darinya. Nggih? Amin, amin. Selanjutnya, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Yuk kita sama-sama baca, nggih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran
tidak ada keraguan di dalamnya, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan dia melaksanakan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya, kemudian dia beriman kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu. Wa ma unzila min qablik, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Wabil akhiratihum yuqinun, ya, dan dia yakin, mereka yakin akan hari akhir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Paham semuanya? Paham Rere, Aldo? Paham Pak Ustadz. Oke. Aldo, Rere, boleh duduk kembali. Alhamdulillah. Makasih Pak. Tidur lagi. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang bagaimana kita harus belajar Al-Quran. Sehingga kita kelak menjadi penghafiz atau penghafal Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya sesuatu buat kamu. Ini. Assalamualaikum, Wahyu. Waalaikumsalam. Bapak dengar dari Ustadz Daud, kamu tidak masuk kelasnya ya? Kenapa kamu sakit? Nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja Pak Kiai. Wahyu, setiap manusia itu mempunyai masalah yang akan mengganggu pikirannya. Tapi kamu harus ingat, Gusti Allah itu sudah menetapkan takdir kepada kita semua di Lauhul Mahfudz. Jadi itu sudah tulisan Gusti Allah, Wahyu. Maka dari itu, hendaklah kita sholat, berdoa, berusaha, dan tawakal agar kita menjadi orang yang bijak, insya Allah. Bapak nggak akan mengganggumu, tapi mbok kamu pikirkan, mudah-mudahan ini akan menjadi prioritas dalam hidupmu. Yo. Assalamualaikum. Prioritas. Pak Kiai, gue pengen nanyain soal rahasia pernah Pak Kiai janji. Tapi Pak Kiai tenang aja. Gue gak mungkin nanya kok, apa rahasia itu. Karena gue tahu Pak Kiai bakal bilang kalau gue belum siap. Wahyu, rahasia itu tetap akan menunggumu. Tinggal kamu yang membuka. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prioritas gue adalah rahasia itu. Gue gak peduli soal nada. Maka dia termasuk kelompok kaum tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya terjerumus, Pak Kiai. Pak Kiai. Saya terjerumus, Pak Ustadz. Saya terjerumus, Pak Ustadz. Alah, Pak Ustadz.
mungkin. Tadi barang bukti itu sudah Itu semua pasti gara-gara cewek kampungan itu kan? Itu apa sih? Yang mana sih? Kamu lupa ya dengan... Ini semua pasti gara-gara cewek kampungan itu. Cewek kampungan ampe. Kamu benar-benar tega, kamu benar-benar tega. Aku cuma pengen urusanku selesai. Cepat aja. Sebel ya, nggak bisa. Itu dikit lagi tuh. Dikit lagi keluar. Ada apa lagi? Ih, Isyah mah. Aduh. Lanjut. Ono apa toh, Aisyah? Ono apa toh, Aisyah? Masjid Maghrib akan tetap menjadi satu-satunya santri yang paling disiplin dan paling apa? Paling kentut kan? Paling teladan. Betul, Him. Aku memang sedang. Duh, kok kosong? Kok kosong? Iya, Mas. Belum diambilkannya lah. Belum diambilkannya lah. Dek nada. Mas, gelasku. Iya, Pak. Nada pamit dulu ke rumah. Mas Bro, untuk saat ini Mbak Aisyah itu Ingat ya Mas Najib ya. Kesini Aisyah.